sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ani Martani. Sudah 10 tahun lebih, ia merasa kolesterolnya sulit terkendali. Ia pun khawatir bisa mengalami komplikasi di waktu mendatang. Bayangkan saja, dari awal mengetahui kadar kolesterolnya sebesar 350, hingga saat ini, kadar kolesterolnya masih sulit turun ke angka normal. Keluhan kesehatan itu pinggang saya yang sakit, ternyata setelah periksa itu tadi ada saraf kejepit, kemudian kolesterol tinggi, dan kemudian saya baru tahu akhir-akhir ini untuk darah tinggi 160/83 itu benar-benar yang nggak pernah saya alami. Untuk tensi itu segitu nggak pernah. Mungkin dampak dari kolesterol yang tinggi pula, ia jadi mengalami kenaikan tekanan darah dan sempat mengeluhkan vertigo. Dari tidur lurus gini nggak apa-apa, begitu miring ke kanan itu langsung yang benar-benar di kamar itu kayak dijungkir balik kan gitu loh. Yang paling saya takutkan adalah darah tinggi dan kemudian stroke itu benar-benar yang saya selalu berdoa jangan sampai seperti itu. Kisah Bu Ani ini menjadi pelajaran untuk tidak meremehkan kadar kolesterol yang tinggi. Lantas bagaimana solusinya? Saksikan hanya di Go Healthy. Oke, halo pemirsa, apa kabar semuanya? Salam sehat untuk Anda. Selamat datang juga di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Dinla tentunya nanti bersama para praktisi kesehatan. Ada Mbak Lula Kamal, ada Mas Yohanes, dan akan memberikan Anda tidak hanya semangat yang baru, tapi solusi terbesar untuk kesehatan Anda. Ibu Ani, selamat datang di Go Healthy. Salam sehat, Ibu. Salam sehat. Ibu, mungkin sebelum kita mulai, Ibu kan bergerak di satu yayasan yang mengurusi anak-anak dan perempuan. Iya. Kalau Ibu lihat sendiri nih, dari kehidupan Ibu sendiri, apakah perempuan di zaman sekarang itu susah untuk menerapkan hidup sehat? Menurut saya perempuan sekarang sudah lebih bagus dari yang masa lalu yang sudah. Sekarang sudah lebih banyak informasi, apalagi sudah ada informasi melalui gadget, medsos itu. Jadi hanya saja untuk menerapkan mungkin perempuan ada yang mengerti lalu menerapkan, tapi mungkin ada yang mengerti tapi karena keterbatasan ekonomi dan lain sebagainya. Mungkin. Tolong ceritakan bagaimana kondisi kesehatan saat ini, Yang Ani, supaya nanti dapat solusi yang tajam dan tepat. Silakan, Yang. Ya, terima kasih Mas Edwin. Kondisi saat ini, Mas, kadang membaik, kadang enggak. Jadi masih fluktuatif sekali gitu, berubah-ubah gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya saya salah atau kurang tidur gitu, kemudian leher saya di sini, Mas Edwin, panas rasanya pusing gitu, sakit pusing gitu. Terus kemudian terganggu tidurnya. Kalau menjelang tidur itu memang agak susah, tidur itu agak susah. Kemudian kalau misalnya saya suka kaki pegal dari pangkal paha sampai belakang lutut sampai betis itu kadang-kadang ngilu gitu. Jadi kalau misalnya sudah mulai sesak nafas juga gitu. Jadi kalau misalnya saya sudah mulai seperti itu saya harus aktif terus olahraga. Jadi saya saya pastikan dan saya paksakan seminggu itu 3 kali untuk olahraga. Tapi Bu Ani pengen tahu sebenarnya, Bu Ani sempat cerita, sebetulnya kalau kolesterol paling tinggi berapa Bu? Pengen tahu Bu, pernah paling berapa? Tinggi itu sekitar 350. Jadi dulu waktu kerja di kantor, kemudian saya selalu ke klinik gitu. Dan ke klinik itu, di klinik kantor itu kan batasannya 300. Iya. Dan itu alatnya sampai nggak bisa mendeteksi. Oh, alatnya sampai sudah pasrah, nggak keluar angka lagi berarti. Iya. Jadi Ibu lumayan lama ya cerita mengenai kolesterol tinggi ini lama. Dan sebetulnya sebelumnya juga sempat ketemu yang namanya angka 350. Iya. Saya pengen tahu, Ibu kan sudah menopause nih Bu. Iya. Setelah menopause dia lebih tinggi nggak Bu? Atau gimana? Jadi kemarin waktu menopause itu masih tinggi Kak Lula. Jadi kemarin di 340
31. Oke, tapi Ibu tahu nggak kalau misalkan kolesterol tinggi itu sebetulnya tuh bisa kemana-mana dan komplikasinya jadi panjang, tahu Bu? Iya. Oke, ini kita mau ceritakan sedikit barangkali buat pemirsa di rumah juga ya. Kolesterol itu permasalahannya cuma satu, waktu dia tinggi pun belum tentu ada rasanya. Belum tentu kemudian belakangnya berat gitu ya. Itu ada orang-orang yang sensitif yang kalau misalkan kolesterolnya tinggi dia ada rasanya gitu, ada gejala yang timbul. Tapi nggak semua orang gejalanya timbul. Jadi gimana caranya? Mesti ke laboratorium untuk lihat ada bintangnya atau tidak. Sebetulnya waktu kita 1 kali, 2 kali, 3 kali kolesterol tinggi terus, dia bikin apa sih? Pertama, permasalahannya adalah dia bikin darah kita lebih kental. Karena kan di dalam darah kita sebetulnya, yang diperiksa darah kita. Dan yang lebih jauh lagi adalah si kolesterol itu bisa masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Waktu dia masuk, permasalahannya cuma satu. Itu pembuluh darah, jadi yang namanya kolesterol itu bukan cuma nempel di pembuluh darah, dia masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Jadi kayak bisul di sana. Bayangkan, darahnya udah kental, jalanannya jadi kecil banget. Apa sih yang kita takutkan? Cuma satu. Kalau kemudian dia tersumbat. Ingat, kalau tersumbatnya di otak kita, di kepala nih, jadinya stroke. Kalau sumbatannya di jantung, jadinya serangan jantung. Jadi jangan pernah dianggap enteng kolesterol yang tinggi. Karena kolesterol yang tinggi ini sebetulnya bisa kemana-mana. Bukan cuman jantung, stroke atau barangkali serangan jantung ya Bu ya, bisa kemana-mana. Dan khusus buat perempuan, apalagi kalau masuk masa menopause, karena kalau masuk menopause itu yang namanya hormon yang jagain kita yang namanya estrogen tuh udah langsung turun. Jadi dengan sendirinya kolesterol biasanya tambah naik di sana. Jadi hati-hati. Nah kalau tensinya dulu Bu paling tinggi berapa Bu? 125 saya udah pusing. Karena saya biasanya nyaman itu sekitar 100. Ibu biasanya jadi 125 udah pusing. Nah ini sesuai dengan hasil pemeriksaan sebelum kita melakukan pengambilan gambar. Hasil pemeriksaan Ibu Ani tensinya itu masih tinggi Bu. Di 166/83. Ini tinggi juga Bu. Karena normalnya kan adalah 120/80. Nah tensi tinggi ini kan, tensi itu kan disebut silent killer ya Bu ya. Walaupun tidak ada gejala, tapi dia bisa menyebabkan komplikasi. Yang pertama adalah pecah pembuluh darah. Stroke pecah pembuluh darah. Kemudian merusak pembuluh darah di organ vital tubuh kita. Bisa serangan jantung, bisa gagal ginjal. Jadi Ibu tensinya masih belum terkendali. Sedangkan tensi ini adalah pembunuh nomor 1 di dunia Bu. Mas Yo kalau dan Mbak Lula kalau misalnya saya kan biasa saya lupa mungkin hari ini sebelum pemeriksaan tadi tensi saya sangat tinggi bahkan ini rekor ini 160 itu paling tinggi. Kalau Senin Kamis puasa itu semuanya aman-aman saja. Saya merasa badan enak terus kemudian leher juga enak nggak ada merasa, tapi kemarin itu memang saya nggak puasa. Puasa itu pasti bagus. Tapi apakah kemudian sehari nggak puasa, kemudian berantakan semua? Tentu tidak. Karena puasa itu ceritanya akan panjang gitu efeknya. Tapi kan Ibu udah puasa, Ibu udah olahraga, Ibu udah jaga makan. Tapi kok belum sampai optimal sih gitu ya. Kalau saya bicaranya begini, pemirsa pola hidup sehat tuh harus, udah nggak bisa ditawar lah. Tapi kalau kemudian kita ngerasa bahwa hasilnya belum cukup, yuk tambahkan teknologi. Teknologi apa sih sebetulnya? Yang saya mau bicarakan adalah teknologi yang berhubungan sama kesehatan darah dan pembuluh darah. Kalau ngomongin tensi tinggi, ngomongin darah loh sebetulnya. Kalau ngomongin yang namanya, kolesterol tinggi, darah kita juga. Jadi kita mau bercerita dari awal adalah saya mau bercerita sama zat yang namanya nitric oxide. Zat ini keluar dari dalam tubuh kita secara normal. Kenapa? Waktu kemudian menjaga tensi kita, memang dia regulator sebetulnya. Fungsinya banyak sekali. Permasalahan cuma satu, waktu umur kita nambah, produksinya NO malah turun. Waktu dia turun, semua fungsinya dia jadi berkurang. Apa aja sih yang kejadian di darah dan pembuluh darah? Yang pertama, pembuluh darah jadi keras, jadi kaku. Kemudian penebalan di arteri kita. Kita kan takutkan apa sih sebetulnya? Ingat, waktu dia menebal, waktu darah kita makin kental, yang kita takutkan adalah kemudian terjadi sumbatan. Tapi apalagi yang lain, waktu dia makin sempit, dengan sendirinya gesekan makin banyak, tensi kita mulai naik.
Sekarang yang harus dikejar adalah bagaimana produksi NO bisa dioptimalkan kembali. Saya mau bercerita mengenai teknologi laser yang dipakai nih sama Mas Edwin ini. Ini adalah alat kesehatan yang akan membantu tubuh kita untuk mengeluarkan cukup nitric oxide. Supaya kemudian fungsinya bisa kita dapatkan lagi. Waktu NO keluar dengan cukup, dengan sendirinya. NO begitu keluar, pembuluh darah kita langsung membesar. Sehingga debit darah yang masuk ke dalam pembuluh darah jauh lebih banyak. Waktu debit darahnya banyak, gesekannya kemudian berkurang, tensi kita akan kemudian lebih stabil, berkurang tensi kita. Tapi bukan itu aja. Dengan yang lebih jauh lagi adalah si NO akan jaga supaya yang namanya sel-sel darah tidak saling menggumpal. Kita takut sekali kalau ada gumpalan, takutnya ada sumbatan. Jadi pemirsa, sudah saatnya pola hidup sehat harus dijalankan. Tapi nggak selamanya pola hidup sehat itu menyelesaikan semua permasalahan. Disinilah perannya teknologi laser untuk mendapatkan kesehatan kita yang optimal. Jangan tunggu lama-lama, sekarang juga. Nah, teknologi laser ini selain untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, juga dapat meningkatkan kesehatan jantung, sekitar jantung, dan paru-paru. Nah, teknologi laser ini digunakannya pada pergelangan tangan sebelah kiri. Nah, karena di pergelangan ini kan ada pembuluh darah, ya, ada radialis dan ulnaris. Selain itu, ada titik akupuntur yang menjadi target dari teknologi laser. Nah, Ibu dan pemirsa bisa lihat di sini ada beberapa titik akupuntur, baik HT dan PC untuk kesehatan jantung dan sekitar jantung, dan ada titik akupuntur LU untuk kesehatan paru-paru. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser secara rutin, selain kualitas darah dan pembuluh darah Anda diperbaiki, kesehatan jantung, sekitar jantung, dan paru-paru ikut ditingkatkan. Lalu bagaimana cara mendapatkan EQ Laser ini? Dapat menghubungi nomor call center Gogomol yang muncul di layar kaca Anda sekarang juga. Jangan lupa dicatat atau di foto nomornya, pastikan sudah sesuai ya. Gogomol juga tidak membuka cabang, jangan terbuai, harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Produk EQ Laser atau dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat dan bergaransi hanya bisa didapatkan melalui nomor telepon yang muncul di layar kaca Anda sekarang juga. Atau Anda juga bisa mengunjungi langsung kafe showroom Gogomol yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ayo, take action, gunakan EQ Laser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Baik pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Langsung kita bicara fakta, yaitu 1 dari 5 serangan jantung terjadi tanpa disadari. Nah, kalau yang kita ngomongin masalah serangan jantung, itu kan ada masalah gangguan pada pembuluh darah di jantung. Terjadi sumbatan sehingga aliran darah tidak sampai ke sel jantung, menyebabkan sel jantung tersebut tidak dapat makanan yang menyebabkan kematian sel jantung tersebut. Nah, ketika terjadi kematian sel jantung tersebut, ini baru muncul gejala khas serangan jantung, adalah nyeri dada. Nyeri dadanya itu bisa di sebelah kiri menjalar ke lengan, kemudian ke punggung atau ke area rahang. Ini adalah lokalisasi nyeri dari serangan jantung. Ada di sebelah kiri, bisa menjalar ke punggung atau ke lengan sebelah kiri, kemudian di tengah dada atau di ulu hati. Tetapi Anda perlu perhatikan pada pasien-pasien diabetes, pada pasien-pasien lansia, di mana pada pasien diabetes ini yang tidak terkontrol kadar gula darahnya akan terjadi kerusakan saraf. Kemudian pada pasien lansia ini menyebabkan terjadinya penurunan sensitivitas nyeri, sehingga nyeri yang tadinya khas pada serangan jantung tidak bisa dirasakan akibat penurunan sensitivitas nyeri tersebut atau gangguan saraf. Nah, lalu apa gejala yang tidak khas pada serangan jantung? Contohnya adalah kelelahan.
Banyak orang menganggap kelelahan itu karena capek kerja. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ada serangan jantung. Jadi ketika Anda mengalami suatu keluhan, pikirkan yang paling terburuk saja. Jangan sampai keluhan yang dianggap remeh, justru itu adalah keluhan yang paling berat. Contohnya ini, ada gangguan pada pembuluh darah jantung menyebabkan nyeri dada atau sesak napas. Tetapi Anda berpikirannya adalah, wah karena jalan jauh, karena kecapean, lalu Anda abai. Ternyata itu adalah serangan jantung. Nah, untuk menghindari terjadinya serangan jantung ini, perlu mengendalikan faktor resikonya, baik tensi, baik gula darah, kolesterol, asam urat. Caranya bagaimana? Dengan merubah gaya hidup Anda menjadi lebih sehat, melakukan pemeriksaan ke dokter secara rutin, ikuti anjuran dokter, dan tambahkan teknologi laser sebagai gaya hidup Anda. Yang paling mengganggu setelah menopause kegiatannya apa nih, Bu? Paling kalau misalnya ini sering yang kolesterol itu sih, Mas Edwin, ya. Tapi kalau misalkan keluhan karena menopause gimana, Bu? Jadi yang gampang marah, kemudian tidur susah, tidur susah, kemudian pegel-pegel. Pegel-pegel itu kalau dulu tuh kan dari duduk di lantai, gitu tuh berdiri kan enak sekali sekarang gitu. Sudah susah. Iya, sekarang itu aduh kok kerengkat-kerengkat kayak gini gitu kan. Ini apa ya seperti itu. Tapi kita mesti ngerti juga, waktu masuk menopause ada lagi resiko lain. Tadi Bu, salah satunya adalah kolesterolnya jadi tinggi. Karena estrogen tadinya bantuin kita Bu buat jagain kolesterol yang jahat, jagain kolesterol yang baik. Jadi yang baik akan selalu tinggi, yang jahatnya ditekan. Sekarang dia udah nggak bantuin kita, berarti apapun yang kita kerjakan langsung nih kelihatan raportnya. Yang tadinya kita biasanya makan seadanya gampang ya Bu ya, sekarang nggak bisa lagi. Perempuan masuk menopause pemirsa tetap harus hati-hati. Kenapa kemudian resiko jantung lebih tinggi pada ibu-ibu atau orang wanita waktu usianya di atas 50 tahun? Karena sudah tidak ada lagi estrogen. Dulu rasanya gampang gitu loh, semuanya dibantu sama estrogen. Sekarang tidak ada bantuan lagi, berarti kita sudah harus lebih hati-hati. Saya pengen tahu lebih jauh sebetulnya Bu. Ibu sempat ada rasa yang sering pusing-pusing gitu nggak Bu? Iya, sering sekali Mbak Lula. Tiba-tiba saya kayak pusing puter-puter itu. Pusing, vertigo, lupa nggak Bu? Dikit-dikit mau mikirin apa, itu loh maksudnya itu loh yang gitu. Sering nggak Bu yang ngasih gitu ya? Ini saya ngomong begini nih pemirsa karena saya juga melewati itu gitu. Salah satunya saya mau bercerita sebetulnya dengan teknologi laser, ada salah satu ekstensi yang larinya ke arah sana. Namanya intranasal pemirsa. Jadi Bu Ani namanya intranasal. Kenapa intranasal? Karena memang digunakannya itu di dalam rongga hidung. Intra kan di dalam gitu ya, nasal tuh hidung. Kenapa harus di dalam rongga hidung? Karena dalam rongga hidung ini banyak sekali pembuluh darah kecil yang nanti kalau kemudian disinari dengan sinar laser ini, nanti pembuluh darah itu akan mengeluarkan zat yang tadi NO, nitric oxide. Yang harus dicatat, pembuluh darah di hidung ini langsung berhubungan dengan seluruh pembuluh darah di area kepala. Ingat, di kepala ini ada otak yang pegangan kita semua. Nanti waktu kemudian NO-nya keluar, pembuluh darah akan melebar. Sirkulasi darah di otak, di kepala kita ini menjadi jauh lebih lancar. Nah, apa yang akan terjadi? Semua keluhan seperti sakit kepala, migrain, pusing, sinusitis ini akan terbantu dengan sirkulasi darah yang lancar. Di sisi lain, bahwa sirkulasi darah yang lancar ini akan mencegah terjadinya stroke atau stroke yang berulang. Tapi tambahan lebih jauh, NO sendiri bersifat neuroprotektor. Dia menjaga fungsi otak. Salah satunya adalah fungsi berpikir dan fungsi memori. Dia mencegah terjadinya kepikunan atau demensia. Jadi kalaupun Anda tidak punya apapun permasalahan kesehatan, tapi sebetulnya teknologi laser dan ekstensinya intranasal ini patut digunakan untuk menjaga fungsi otak Anda. Kalau Anda punya teknologi laser, jangan lupa untuk menggunakan intranasalnya dan kemudian mendapatkan semua manfaat intranasal ini. Nah, stroke itu terjadi karena apa? Bisa karena sumbatan, seperti serangan jantung juga. Nah, sumbatan ini disebabkan karena tensinya tinggi, pembuluh darah bagian dalam rusak nih. Kemudian kolesterolnya tinggi, bisa nempel di bagian yang rusak tersebut, membentuk sumbatan. Nah, ketika terjadi kolesterol tinggi,
gula darah tinggi, asam urat tinggi, maka darah kita akan cenderung kental. Nah, ketika darah itu kental, resikonya adalah terjadinya sumbatan atau trombus. Trombus ini atau sumbatan ini bisa terjadi pada pembuluh darah mana saja. Bisa di otak, bisa di jantung, bisa di ginjal, bahkan di organ-organ yang lain. Nah, tetapi dengan merubah gaya hidup, dengan menggunakan teknologi laser, ini akan membantu menguraikan gumpalan darah tadi. Sehingga aliran darah yang tadinya nyumbat, ini dibantu dilancarkan. Maka suplai oksigen dan nutrisi dapat tersampaikan dengan baik ke organ vital di tubuh kita, sehingga organ vital itu akan berfungsi dengan baik. Jadi pemirsa, hati-hati terjadinya komplikasi, namun faktor risiko ini bisa dikendalikan pemirsa dengan merubah gaya hidup Anda menjadi gaya hidup yang sehat dan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Nah, Ibu Ani mungkin bingung ya, gimana cara pakainya, lagi apa, berapa kali, Berapa lama? Nah, berapa lama saya kasih lihat Ibu ya. Ini ilustrasinya, Ibu silakan lihat. Ada seorang bapak-bapak mungkin sedang memakai, ada intranasal di hidungnya yang terhubung dengan nih unit pusatnya di pergelangan tangan. Jadi Ibu santai aja, Ibu lagi baca koran, nonton TV, bersama suami, ganti-gantian juga bisa memakainya. Intinya adalah praktis Ibu, bisa dipakai nanti berurutan 15 sampai 60 menit, nanti juga intensitasnya bisa diatur sesuai dengan penggunaan. Anda bisa pakai satu keluarga, pagi dipakai, malam dipakai, saya yakin pasti kesehatan Ibu Ani makin membaik. Jelas ya Ibu ya? Ya, Simple, sangat jelas. sederhana, praktis, mudah digunakan dimanapun Anda bisa gunakan untuk kesehatan Anda. Oke, Ibu Ani apa nih yang didapatkan dari perbincangan kita hari ini sudah panjang lebar mengenai kesehatan. Apa yang Ibu bawa pulang hari ini? Penjelasan dari Mbak Lula dan Mas Yo dan juga Mas Edin tadi sangat jelas. Mungkin itu yang akan saya upayakan. Terkait juga tadi ada alat teknologi tadi, itu ternyata membantu untuk terutama saya yang sudah menopause ya, memperlancar untuk aliran darahnya, kemudian juga membantu untuk menyembuhkan penyakit yang saya rasa. Mungkin itu Mas. Baik. Ya. Baik Ibu Ani, terima kasih. Tapi komitmen harus besar dulu nih. Ya. Nanti saya tanya, jawab dengan suara lantang ya. Siap nggak mengupayakan dan menggunakan teknologi laser? Iya, siap. Yes, itu semangatnya. Gitu dong Ibu Ani. Ibu Ani, terima kasih ya sudah datang ke Go Healthy. Jadi inspirasi, motivasi, berbagi cerita. Saya yakin masyarakat Indonesia mendapatkan banyak inspirasi dari Ibu. Ibu diberkati Tuhan, sehat selalu. Amin. Terima kasih Mbak Lula, terima kasih Mas Yohanes. Lalu bagaimana cara mendapatkan EQ Laser ini? Dapat menghubungi nomor call center Gogomall yang muncul di layar kaca Anda sekarang juga. Jangan lupa dicatat atau difoto nomornya, pastikan sudah sesuai ya. Gogomall tidak membuka cabang, jangan terbuai. Dan harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Produk EQ Laser atau dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat dan bergaransi hanya bisa Anda dapatkan melalui nomor telepon yang muncul sekarang juga di layar kaca Anda. Atau Anda juga bisa mengunjungi langsung cafe showroom Gogomall yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ayo, take action sekarang juga, gunakan EQ Laser. Atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ya, sesudah menopause, hipertensi saya hampir 150. Saya pegal-pegal di bahu dan kepala berat. Saya takut stroke aja, karena kalau hipertensi tinggi takut ya kalau stroke ya. Pas saya lihat ada alat, jadi saya pakai EQ Laser dan saya coba, sekarang sih udah stabil. Manfaatnya ya badan saya merasa enteng dan saya kuat walaupun tidur cuma 6 jam, saya kuat untuk menjalani kegiatan saya yang cukup padat. Terima kasih untuk teknologi laser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas
kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.